Yang ketiga adalah kenyamanan. Ingat, kalian harus buat nyaman tempat duduk kalian itu mengendarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Dewa Fikri di channel otomotif paling keren. No God. Dan di hari ini gue akan membahas tentang tutorial mengendarai mobil yang baik dan benar secara mental maupun kejiwaan. Nah, jadi begini, langkah yang pertama itu kalau kita ingin belajar mobil, kita harus punya mental psikis kita matangin. Yang kedua, kita mempunyai ketenangan. Tadi adalah mental psikis, yang kedua adalah ketenangan, yang ketiga adalah kenyamanan. Ingat, kalian harus buat nyaman tempat duduk kalian itu mengendarai. Bagaimana cara kalian mendapatkan kenyamanannya? Jangan lupa subscribe, yaitu dengan cara mengatur tempat duduk kalian. Nah, di situ ada sliding. Nah, sliding ini buat kalian memaju mundurkan kursi supaya kalian bisa mendapatkan kenyamanan ketika mengendarai. Nah, kalian atur sedemikian rupa senyaman kalian supaya kalian bisa nyaman. Misalkan kalian itu pendek, nah kalian bisa. Nah, di sini nih buat ngatur tinggi, ketinggian kursi sama kependekan kursi sesuai tinggi badan kalian supaya kalian bisa nyaman saat mengendarai. Nah, dan atur senyaman kalian aja seperti yang kalian inginkan. Ya, intinya kalian buat nyaman tempat duduk kalian serela kalian lah. Goblok. Basing-basing kalian lah, pokoknya buat nyaman kalian. Intinya basing-basing kalian buat nyaman, senyaman-nyaman kalian itu seperti apa, dan nyamannya gue ini seperti apa, kan beda-beda setiap kenyamanan seseorang, ya nggak? Iyalah. Mengendarai mobil, kita harus tahu jarak antara kita duduk sama dari kap mesin itu berapa, dan rata-rata itu cuma 2 meter. Langkah yang pertama itu kita harus mencari tahu tentang antara sela-sela kopling dan gas. Baca. Ingat, kita masukin gigi 1. Nah, sama aja tuas gigi itu sama aja di mana-mana. Kita masukin gigi 1. Kita harus mencari sela-sela kopling dan gas yang pertama nih. Ini sela-sela kopling dan gas kita dapetin. Bagaimana cara kita mendapati sela-sela kopling dan gas? Nah, di semua mobil itu berbeda. Nah, punya gua ini kopling dekat dia udah kerasa. Nah, punya teman gua itu Innova. Nah, dia tuh kopling jauh. Tergantung mobil, iya. Tergantung mobil sih. Nah, itu aja sih. Pokoknya kalian kalau misalnya antara mencari sela-sela kopling dan gas itu belum dapat, kalian harus ulangin terus sampai bisa, karena itu kunci awal dari mengendarai. Jugaan posisi memegang setir yang benar itu jam 9 sama jam 3. Sini jam 9, sini jam 3. Nah, jadi kita bisa tahu kalau kita belok itu kemana, belok sini kemana. Nah, bisa tahu nanti gue kasih tahu ke depannya. Terus kalau misalkan kalian udah mendapatkan feeling antara kopling dengan gasnya kalian itu udah matang, kalian matangin terus itu. Nah, seminggu kalian bisa bawa mobil. Bayangkan gas seminggu bisa bawa mobil, itu positif bisa. Udah gitu kita belajar tentang frekuensi perputarannya. Kalau kita pengen tahu, kemarin teman gue nanya nih, kalau mau putar balik gimana sih? Nah, kalau mau putar balik itu kita tuh harus tahu perputaran setir sama frekuensi perputarannya mobil itu sendiri. Jadi kita tes diputar balikan dulu itu seperti apa. Nah, ini tes diputar balikan. Kita harus tes. Nah, frekuensinya seberapa? Nah, kita bisa tahu. Kita bisa feeling-feelingkan antara ban itu belok sama setir ini mutar. Nah, jadi segini. Oh, jadi setirnya belok segini, bannya belok segini. Jadi kayak gini. Nah, dilepas pelan-pelan jadi enak. Nah, kalau kalian udah dapat feelingnya, nah kalian mudah mengendarai mobil kita. Bisa seminggu itu tuh bisa. Kalau misalkan kalian masih susah mendapatkan feeling belok atau putar balik, nah kalian ke jalan sempit. Ke jalan sempit ini gang sempit. Ini mau gue putar balik dulu. Bagaimana kalian terus
bagaimana cara mendapatkan feeling belokan itu. Nah, kalian harus belajar di belokan di jalan sempit. Ya, kalau misalnya jalan sempit, kalian ambil di ujung-ujung jalan aspal. Nah, kalian di ujung, kalau mau belok kanan itu, nah, kalian nanti bisa ngirain ketika ban itu beloknya seberapa, sama setirnya ini putarannya seberapa. Nah, ini belokan ke kanan. Nah, kita cari salahnya itu ambil ujungnya seberapa kita belok. Nah, setirnya segini sama bannya segitu beloknya. Kalau misalkan kalian udah dapat feelingnya, seminggu itu bisa kalian belajar terus kayak gitu. Gak usah mahal bayar orang sih, bayar gua aja tuh. Nah, untuk feeling antara kiri sama kanannya itu kalian bisa lihat di spion kiri sama di spion kanan, sama posisi kalian itu di mana itu kalian bisa kelihatan. Mendapatkan feeling antara depan sama kiri kanan itu kan tadi gue bilangin, depannya itu sekitar 2 meter, nah kiri kanan itu bisa kita lihat di spion. Nah, jadi antara jalan tuh, kalau kita ada spion itu kita enak, kita lihat di spion tuh ada jalan aspal, ujung jalan aspal sama ujung bodi kita, nah itu segitu. Nah berarti mobil bisa lewat, itu lebar tuh kita lihat dari spion. Nah itu ada mobil di depan, caranya begitu. Kalau enggak kalian bisa feeling dari depan sih. Nah tuh ada mobil, bisa dia. Kayaknya untuk video ya saya rasa cukup untuk video tutorial pada hari ini. Yang paling penting itu adalah mencari sela-sela kumpling dan gas. Itu yang paling penting, sama mencari sela-sela perputaran atau frekuensi perputaran setir sama belokan bannya itu kalian harus dapat feeling. Itu bagaimana cara kalian mendapatkan feelingnya, yaitu dengan cara belajar di belokan yang jalan kecil, sama terus-terusan belajar diputar balik. Dan intinya itu jangan mager. Nah teman gua nih mageran banget belajar mobil, nggak bisa dia. Ya Allah, udah seumuran gua belum bisa bawa mobil, ya Allah, laki. Kaget gua anjay, lu ngapain di sini woi? Pergi nggak lu? Anjay malah foto ini. Lu ngapain berdua di sini goblok? Woi, pergi. Udah, kayaknya untuk video hari ini kayaknya cukup sampai sini saja.